Halo pemirsa yang berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan, host Anda pada YouTube channel Call Deku on Request. Pada YouTube channel ini, seperti tagline saya, Promoting Computer Assisted Language Learning in Indonesia, tujuannya adalah untuk mendemonstrasikan, mereview, serta membahas tentang berbagai aplikasi-aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, pada video kali ini masih dengan tajuk Moodle Series, saya akan melanjutkan tutorial saya tentang penggunaan berbagai komponen dan fitur pada Moodle. Nah, pada video-video saya sebelumnya yang barusan saya buat, itu kita sudah membahas dengan sangat panjang lebar tentang salah satu komponen activity pada Moodle yang bernama quiz. Nah, pada video kali ini kita akan beralih sedikit topiknya, yaitu tentang satu lagi modul activity yang dapat digunakan dalam pembelajaran, yaitu yang bernama forum. Nah, dalam video ini mungkin sebelum kita memulai tutorial, saya akan menjelaskan sedikit tentang forum. Jadi forum itu pada dasarnya adalah kegiatan diskusi yang dilaksanakan secara asinkron. Artinya siswa menuliskan diskusinya dalam bentuk teks, di mana mereka bisa saling menjawab, mengomentari, mereply dan lain-lain. Jadi sifatnya seperti diskusi tetapi lebih tertulis. Ya, walaupun nanti kita juga bisa memvariasikannya dalam bentuk lisan, ya, mungkin dengan menggunakan rekaman, ya, atau video recording. Nah, tapi pada dasarnya memang diskusi ini berbentuk teks, ya. Nah, jadi bagi Anda mungkin yang biasa membaca atau menggunakan forum diskusi online seperti Kaskus, ya, Quora dan lain-lain, kita tahu bahwa fungsi atau aplikasinya kurang lebih mirip, ya. Jadi mungkin kita bisa belajar dari sana. Nah, menariknya bahwa discussion forum di Moodle ini dapat digunakan dalam berbagai cara, dalam berbagai tujuan, ya. Dan salah satunya bisa juga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya merupakan tugas, ya, penilaian. Nah, kita bisa memberikan nilai pada kegiatan forum ini sambil juga bisa melihat keaktifan siswa untuk mengerjakan tugas yang berbentuk forum. Ya, jadi mengingat banyak sekali fungsi-fungsi yang berbeda, nanti kita akan mereview pada video pertama ini. Saya akan lebih fokus kepada mereview dan membuat satu contoh forum terlebih dahulu. Nanti pada bagian berikutnya kita akan mereview lebih kepada bagaimana moda penggunaannya. Ya, nah baik, kita tidak akan jauh-jauh lagi, kita akan langsung masuk ke tutorial. Oke, mari kita mulai tutorial kita dengan login seperti biasa. Nah, ya, sudah, kita berhasil dan kemudian kita masuk ke kelas kita, ke demo kelas. Kemudian mungkin mengingatkan lagi untuk menambahkan konten di kelas, kita harus menghidupkan mode edit, turn editing on, ya, atau edit mode di sini dengan toggle on off pada Moodle versi 4. Oke, kemudian kita cari satu area. Mungkin saya akan masukkan di area ini saja, di section ini, section 3. Seperti biasa, untuk menambahkan activity or resource, kita klik add activity or resource. Kemudian kita cari satu modul yang bernama forum, ya. Bisa dari tampilan awalnya atau kita filter dalam bentuk activities, ya, supaya lebih gampang melihatnya nanti. Nah, di activities ini kita akan menemukan satu yang namanya forum seperti ini, ya, dengan icon call out, ya, tulisan teks lisan seperti itu. Oke. Kemudian kita klik. Nah, pada modul ini kita tinggal menambahkan yang pertama, yang paling penting adalah namanya, misalnya discussion 1, ya, kita sebut saja discussion 1. Nah, di sini kita bisa menggunakan deskripsi untuk beberapa fungsi. Nanti akan tergantung dengan forum type, tetapi biasanya saya menggunakan description ini untuk memberikan pertanyaan, ya. Jadi bisa saja pertanyaan itu sifatnya bebas, bisa saja mungkin berbasiskan teks. Misalnya contoh,
kita memberikan mereka satu teks, kemudian kita bilang silakan baca, kemudian berikan komentar di bawah ini. Nah, jadi forumnya bisa berbentuk pertanyaan seperti itu. Atau juga bisa kita berikan instruksi bagaimana cara mengerjakannya, ya. Nah, nanti saya akan tunjukkan beberapa forum type di bawah, ya, di mana kita akan menggunakan untuk hal yang berbeda. Untuk sementara kita akan asumsikan saja bahwa description ini digunakan untuk pertanyaan. Jadi, misalnya gini, saya buat answer the following questions. Ya, kemudian ada pertanyaan misalnya satu gitu ya. Misalnya, what is your hobby? Ya, mungkin why do you like it? Nah, jadi bisa saja seperti itu ya. Ini pertanyaan open ya. Silakan bebas dijawab. Kemudian biasanya praktik baik saya adalah saya akan meminta mereka bukan cuma memposkan jawaban tapi juga mengomentari post temannya. Ini bisa kita lakukan di dalam forum ya. Jadi kita buat saja dulu. After that, reply your friends questions. Nah, gitu ya. Nah, mau di display, tinggal diklik sini boleh atau tidak juga enggak apa-apa. Nah, yang penting, salah satu yang bagian penting di sini akan saya jelaskan di sini adalah forum type ya. Jadi, secara defaultnya forum type ini adalah namanya standar forum. Jadi, standar forum itu ya terbuka saja, bisa dilakukan atau bisa digunakan untuk berbagai berbagai fungsi atau berbagai tujuan. Oke. Nah, salah satunya biasanya kalau saya menggunakan standar forum ini kalau untuk semacam open forum ya. Jadi misalnya siswa membutuhkan bantuan, dia bisa bertanya di sana. Jadi tidak harus pertanyaan kita yang diletakkan, tetapi mereka bisa bertanya dan bisa menjawab pertanyaan temannya atau bisa juga dijawab oleh dosen. Jadi semacamnya forum bebas begitu. Nah, variasi berikutnya adalah standard forum display in block-like format. Ini sama saja, tapi modelnya model block, jadi stacking ya. Jadi ada pertanyaan, nanti di bawahnya ada komen. Nah, ini bisa dibuka secara bertahap. Jadi kalau kita pernah lihat komen ala Kaskus atau mungkin bahkan ala Facebook ya, itu kita bisa lihat bahwa komen itu bisa dikomentari, terus dikomentari lagi dan seterusnya, stacking. Nah, kalau kita hanya ingin satu kali pertanyaan saja sederhana ya, ini kita bisa gunakan single simple discussion walaupun saya jarang menggunakannya karena memang secara pedagogisnya mungkin tidak terlalu bermanfaat ya kalau menurut saya. Nah, yang biasa saya gunakan justru adalah yang dua ini. Ya, ini lebih cocok untuk discussion yang memiliki nilai tugas gitu ya. Each person post one discussion atau Q&A forum. Nah, untuk diskusi kali ini saya akan menunjukkan yang pertama dulu, each person post one discussion. Artinya, setiap siswa itu hanya boleh memberikan atau memposkan satu jawaban atau satu diskusi, satu post lah begitu ya, satu post. Nah, ini adalah yang paling sering saya gunakan, each person post one discussion. Jadi ada batasan. Ya, kalau nanti pakai Q&A itu dia bisa tidak terbatas, pakai standar forum juga bisa tidak terbatas, boleh nanya berkali-kali. Oke. Kemudian yang lain itu standar, bisa kita atur. Yang bagian berikutnya yang ingin saya jelaskan itu adalah tentang penilaian atau grading. Jadi kita bisa menggunakan menggunakan discussion ini untuk kegiatan yang memiliki nilai ya, atau merupakan kuis atau tugas. Nah, ada pada versi mungkin sebelum 36 atau 37 itu cara penilaiannya cuma satu, tetapi setelah itu termasuk di Moodle seri 4 ini dan sebelumnya di 311, 310, 39 itu sudah ada dua model penilaian ya. Yang pertama itu namanya whole forum grading. Whole forum grading itu artinya nilai itu diberikan secara keseluruhan, bulat saja ya. Nah, sedangkan yang dari dulu sudah ada itu rating, di mana kita bisa memberikan per item ya. Jadi kalau kita menggunakan rating ini nanti kita bisa memberikan penilaian per item soal. Misalnya begini, contoh saya ingin seorang anak itu memposkan satu post atau satu discussion, kemudian dia mereply dua temannya. Maka menggunakan rating, kita harus menilai tiga-tiganya. Jadi masing-masing ya. Nah, nanti kita akan tunjukkan mekanismenya. Nah, sedikit kesulitan menggunakan ratings adalah bahwa
kita harus secara detail memeriksa satu persatu ya. Jadi kalau kita mau menilai discussion menggunakan ratings, itu berarti setiap post itu harus kita nilai. Bayangkan kalau misalnya satu anak memposkan 3 post, kemudian pertanyaannya siswanya ada 30. Berarti kita harus 90 kali mengecek post dan memberi nilai. Nah, biasanya ini agak merepotkan, eh, sehingga saya sudah beberapa waktu ini menghindarinya. Tetapi sebenarnya tidak harus begitu juga, karena kalau misalnya kita menganggap secara esensi setiap jawaban atau setiap diskusi itu harus punya nilai sesuai dengan kualitasnya, artinya ada penilaian kualitasnya, maka memang kita bisa menggunakan rating, ya. Nah, kalau kita lihat juga di sini ratingnya bisa average ratings atau count of rating, maximum. Kalau saya dulu biasanya menggunakan sum of ratings. Jadi misalnya begini, nilai kalau kita hidupkan sum of rating, maka dia akan menanyakan berapa nilai maksimumnya. Nah, kalau saya bilang 100, kemudian saya bilang anak-anak harus memposkan katakanlah misalnya 5 post, ya, satu diskusi 4 reply misalnya contohnya, maka untuk satu post itu saya nilai 20. Jadi 20 20 20 kali 5 itu 100, ya. Nah, kalau kita menggunakan average of ratings, maka dia akan menilai misalnya satu post itu kita nilai ini 100, ini kurang lengkap 80, ya, sangat tidak lengkap mungkin 60 dan seterusnya. Sehingga ratingnya bisa itu dihitung berdasarkan berapa rata-rata yang didapat dari 5 item tadi. Nah, sampai titik ini memang mungkin Anda akan berpikir, oh ya ini sulit sekali, memang cukup menjelimet gitu ya, tetapi ada bagusnya juga gitu. Nanti saya akan tunjukkan satu contoh, satu tips dan trik yang dimana saya menggunakan rating system ini, ya. Nah, kita matikan dulu sementara. Saya akan masuk ke whole forum grading, di mana di sini penilaian itu sifatnya total. Jadi kalau anak itu kita melihatnya per anak ya, per mahasiswa. Jadi satu mahasiswa kita cek, kita akan bisa lihat berapa item yang sudah dibuat oleh mereka, sehingga nanti kita bisa memberikan penilaian secara bulat saja, misalnya 100 gitu ya. Nah, kalau kita ingin mengaktifkan grade, ini kita bisa menghidupkan type-nya dulu ya. Untuk yang bernilai itu harus pakai namanya point. Kalau scale itu cuman ya good, very good seperti itu. Mungkin tidak ada nilai kuantitatifnya ya. Nah, kalau menggunakan grade nanti nilai itu hanya cukup satu kali ya. Dan seperti yang saya jelaskan juga di assignment, kita bisa menggunakan simple direct grading ya, yang sifatnya holistik, atau menggunakan rubrik atau marking guide. Nah, umumnya kita tidak pernah mengerjakan ini karena saya secara pribadi memang menggunakan forum itu lebih kepada untuk penilaian sikap ya, sikap partisipatif, sikap uh, mungkin dia merupakan tenggang rasa ya, memberikan komentar sosial kepada temannya. Oh, ini bagus seperti itu. Ini biasanya saya gunakan begitu, maka saya biasanya tidak memperhatikan betul kualitas dari jawaban ya. Jadi lebih kepada lebih kepada unsur sosial, unsur emosi dari siswa yang kita berikan kesempatan untuk mereka menyampaikan pikirannya, idenya, ya. Nah, kalau kemudian Anda bertanya, oh kalau gitu kenapa tidak gunakan kuis saja atau assignment? Bedanya adalah dengan menggunakan forum, kita bisa membiarkan anak-anak untuk melihat dan membaca serta mengomentari komentar post dari teman-temannya. Jadi bisa ada interaksi sosial, ya. Maka itu sudah menjadi moto atau paradigma dalam Moodle sebagai learning management system yang berbasiskan teori socio-constructivism namanya. Jadi memang tujuannya bisa bersosialisasi melalui penggunaan forum, ya. Nah, jadi untuk menyingkatnya saya katakan begini, untuk sekarang saya akan buat satu forum dulu dengan menggunakan standar ini. Ya, jadi saya menggunakan model one person post one discussion, kemudian gradingnya menggunakan whole forum grading. Ya, ini menurut saya bentuk paling sederhana. Nanti kita akan buat beberapa model forum yang lain sambil saya menjelaskan bagaimana menggunakannya, apa kegunaan dan segala macamnya yang bisa berbeda-beda. Ya, tetapi tentu masing-masing kita akan memiliki preferensi berbeda, tujuan berbeda, tentu harus menyikapinya dengan setting yang berbeda juga.
Nah, yang terakhir yang perlu kita bahas sedikit adalah activity completion. Seperti saya bilang, saya senang sekali menggunakan completion status itu untuk memastikan siswa memang belajar. Jadi dari mana kita tahu mereka sudah selesai atau bagaimana mereka tahu mereka sudah menyelesaikan satu modul itu dengan menggunakan activity completion. Yang saya sarankan adalah begini, ya, kita pilih show activity as complete seperti itu, ya. Kita tukar setting completion trackingnya ya menjadi show activity as complete. Oke. Kemudian secara defaultnya setiap anak itu harus memposkan satu discussion atau satu reply. Jadi dia bisa jawab, bisa juga hanya memberi komentar temannya. Nah, kalau saya modus yang sering saya gunakan adalah menghidupkan ini create discussion jadi satu diskusi, kemudian post to replies. Kalau saya seperti itu biasanya jadi kewajiban untuk satu forum itu dapat mereka harus menjawab dengan satu discussion atau satu post dan 2 komentar. Nah, jadi ini biasanya cara saya. Anda silakan menggunakan cara yang sama atau mungkin punya resep berbeda. Selesai, kita tinggal klik save and return, maka kita sudah siap dengan satu forum seperti ini ya. Kalau saya akan tunjukkan dari segi siswa dulu. Saya switch role. Kemudian saya masuk ke mana tadi? Bawah ya, discussion. Nah, di sini ya. Jadi di sini ada pertanyaannya. Nah, kita bisa menjawabnya, anak-anak akan menjawab dengan klik add discussion topic ya, karena tugasnya tadi adalah start discussion. Jadi kita klik ya. Misalnya untuk menjawabnya biasanya kita beri subjek ya, misalnya answer ya, atau Daddy's answer ya, gitu saja misalnya, atau ya disepakati di kelas bagaimana caranya. Nah, jawaban atau message-nya itu sendiri harus dipostkan di sini. Jadi misalnya I really like reading because I think reading can broaden my views. Nah, kira-kira begitu ya, mungkin singkatnya. Dan seperti saya katakan, karena ini menggunakan text editor, kita bisa menambahkan video. Jadi komentarnya atau responnya tidak harus berbentuk teks ya, tetapi kita bisa menambahkan audio misalnya, merekam suara, atau membuat video, merekam video secara langsung. Jadi tidak perlu disiapkan, langsung direkam di sistem Moodle. Itu bisa juga. Jadi kesepakatannya dengan siswa. Nah, sudah, maka saya dianggap sudah mengerjakan satu tugas ya, start one discussion. Tinggal reply. Nah, bagaimana reply? Untuk model seperti ini, model one person post one discussion itu kita klik thread-nya ya. Jadi kalau dalam forum itu kan namanya thread ya, atau kalau bahasa Indonesianya mungkin yang sering dipakai itu thread istilahnya ya, dari kata thread. Nah, ini kita bisa klik, kemudian kita klik reply. Nah, mungkin jawabannya ya interesting misalnya. Karena saya berpura-pura jadi siswa ya, jadi di sini jawaban sebagai siswa. Nah, kemudian mungkin saya tambah lagi satu reply lagi ya. Jadi kita bisa reply untuk komentar yang satu post utama ini, atau kita bisa mengomentari komentar yang sudah diberikan. Jadi stacking sifatnya. Misalnya agree. Ya. Nah, saya biasanya tidak menyarankan ya, saya selalu bilang ke mahasiswa, kalau Anda memberi komentar tuh jangan cuma sekedar I agree with you gitu ya, atau thank you, atau okay, good, I like it gitu ya, tapi harus berikan komentar yang lebih komprehensif, ya, menawarkan friendly suggestion misalnya, ya, memberikan komentar yang mengkritik tapi tujuannya memperbaiki. Jadi harusnya begitu, tapi ini contoh saja ya, untuk menunjukkan mekanisme pekerjaannya. Jadi kita bisa menggunakan forum ini untuk stacking gitu ya, jadi bertumpuk seperti itu. Nah, dengan begini kita bisa melihat berapa banyak komentar yang sudah masuk, post yang sudah masuk gitu ya. Nah, ini adalah salah satu mode sederhana di mana kita menggunakan forum untuk membuat sebuah diskusi asinkron ya, namanya asinkron karena memang mereka tidak harus mengerjakan saat itu. Beda dengan diskusi sinkron di dalam kelas, di mana mungkin mereka bisa langsung tanya jawab, begitu ada yang bertanya langsung dijawab otomatis menit itu juga.
Tetapi dengan diskusi asinkron ini mereka bisa mencicil, misalnya mengerjakan, oh misalnya hari ini saya kasih post dulu, nanti minggu depan atau besok atau berapa hari kemudian saya membaca diskusi teman saya lalu memberi komentar. Jadi kita bisa melakukan itu secara asinkron ya, tidak harus tepat pada waktu yang sama. Nah, demikianlah penjelasan saya di awal sekali tentang bagaimana menggunakan modul yang bernama forum pada Moodle ya, yang pada prinsipnya digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi forum diskusi asinkron ya, asynchronous discussion pada Moodle yang tidak hanya bernilai tugas tetapi juga bisa bernilai sosial, yaitu dengan memberikan kesempatan untuk mereka saling berkomentar, saling menanggapi, saling menghargai, dan lain sebagainya. Dan menariknya adalah bahwa memang discussion ini dapat juga kita gunakan sebagai salah satu alat ukur sikap ya, karena dan artinya kalau kita mengukur sikap maka kita tidak terlalu memperhatikan kualitas jawaban ya, tetapi yang penting jawaban itu jujur, lengkap, sesuai dengan yang diharapkan, dan mungkin bersifat konstruktif. Kalau saya begitu biasanya, jadi forum itu digunakan sebagai cara untuk memastikan mungkin mereka belajar, membaca, tapi juga kemudian menjawab dan mengomentari temannya, lebih bersifat sikap. Oleh karena itu nilainya juga saya permudah ya, jadi istilahnya itu easy grading, di mana saya memberikan nilai udah pokoknya dikasih nilai penuh saja gitu ya. Apapun mereka jawab kita beri nilai penuh asal dipenuhi syaratnya ya. Nah, nanti dalam video berikutnya saya akan menjelaskan beberapa moda yang lain di mana kita bisa menggunakan forum ini, termasuk nanti juga bagaimana cara menilainya. Kalau dalam forum yang barusan tadi saya buat itu menggunakan namanya whole forum grading. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan rating ya, tentu dengan masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Saya pikir dari saya itu dulu. Terima kasih sudah menonton sampai di ujung, dan kita akan kembali dengan video-video yang lain masih terkait dengan komponen dan fitur pada Moodle. Oleh karena itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video-video saya, dan nonton video-video saya yang sebelumnya, dan nantikan yang selanjutnya. Dari saya demikian dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa.